Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tibalah Suto untuk mulai memasuki rimba persilatan dan mendapat tugas pertamanya. Apa gerangan tugas pertamanya? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Suto, kata si gila tuak setelah mereka selesai latihan tadi. Ikutlah aku ke dalam gua. Akan kutunjukkan di mana letak penyimpanan pusaka tuak setan yang harus kau ambil dan kau hancurkan itu. Gila tuak melesat dalam satu lompatan seperti angin. Menerobos curah air terjun dan Suto mengikutinya. Ternyata di balik curah air terjun itu terdapat gua sebagai tempat bermukimnya si gila tuak selama ini. Pagi yang cerah dihiasi dengan deru kaki kuda yang berlari cepat. Kuda putih itu ditunggangi oleh seorang perempuan berpakaian serba hitam, berikat pinggang sabuk lebar berwarna coklat. Rambutnya yang panjang disanggul ke atas dan diberi tusuk konde dari bambu kuning. Tangan kirinya mengenakan gelang dari logam putih mengkilat sebagai tanda bahwa ia adalah orang perguruan Merpati Wingit. Tak salah lagi, perempuan yang mampu bergerak lincah bersama kuda putihnya itu tak lain adalah Dewi Murka. Rupanya, dialah yang mendapat tugas menemui si gila tuak ke Jurang Lindu untuk menyelesaikan perkara Murbawati. Nyai Guru Betari Ayu tidak ingin masalah tersebut menjadi berbuntut panjang. Selama ini, hubungannya dengan si gila tuak cukup baik, sekali hubungannya dengan bidadari bermusuhan. Tetapi selama ini si gila tuak tidak pernah mau ikut campur urusan pribadi saudara seperguruannya itu, sehingga permusuhan tersebut tidak membuat retak hubungan baiknya dengan Betari Ayu. Mengingat masalah hadirnya Murbawati menjadi masalah bagi pelayan setianya gila tuak, yaitu Pujangga Keramat, maka Betari Ayu segera mengutus Dewi Murka untuk menyelesaikan secara baik-baik. Bila mana perlu meminta maaf atas kesan buruk yang dilakukan Murbawati sebagai pencuri kata, sekalipun sebenarnya Betari Ayu memahami maksud hati Murbawati yang terpikat oleh sebentuk ketampanan seorang pemuda. Namun sikapnya yang mengendap-endap dan bersembunyi itu dianggap salah oleh Betari Ayu. Dengan diutusnya Dewi Murka untuk menyelesaikan masalah dengan pihak gila tuak, ini merupakan kebanggaan yang amat menggembirakan hati Dewi Murka. Karena menurutnya tugas ini sudah merupakan pertanda akan adanya kepercayaan dari Nyai Guru kepadanya. Tidak menutup kemungkinan lagi bahwa kelak Dewi Murka lah yang dipercaya untuk memegang jabatan sebagai ketua perguruan Merpati Wingit dan berhak pula memiliki kitab Bedar Kesuma. Itulah sebabnya Dewi Murka sangat bersemangat memacu kudanya menuju Jurang Lindu. Tapi ketika kuda melewati kaki Bukit Cadas yang tak seberapa tinggi itu, mendadak kaki kudanya menyentak ke atas bagian belakangnya. Keras sekali sentakan itu, sehingga tubuh penunggangnya pun jatuh terpental ke depan bersama ringkik suara kuda. Beruntung, gerakan naluri Dewi Murka cukup tajam, sehingga pada waktu ia melayang karena dibuang oleh kudanya, tubuh langsing itu segera menguasai keseimbangan. Bersalto satu kali dan segera mendarat ke tanah dengan kaki tegak berdiri kokoh berpijak. Kedua tangannya segera mengambil sikap menunggu serangan berikutnya. Tapi sampai beberapa saat lamanya, Dewi Murka menunggu dengan mata memandang tajam ke sekelilingnya. Ternyata tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan
yang akan membahayakan dirinya. Aku merasakan ada pukulan dari jarak jauh yang menghantam pantat kudaku, pikir Dewi Murka dengan tetap waspada. Tetapi penyerang gelap itu tidak segera menyerangku lagi. Apa maksudnya dia begitu? Siapa dia sebenarnya? Sambil bicara dalam hati, Dewi Murka segera mendekati kudanya yang masih sedikit liar akibat pukulan gelap tadi. Dewi Murka segera berhasil memegangi tali kekang kuda dan mengusap-usap bagian tengah kepala kuda agar sang kuda menjadi tenang. "Shh, tenang ya, tenang," katanya pelan kepada sang kuda. Dia pasti akan menampakkan diri. Tak mungkin dia membiarkan aku lolos. Kita tunggu saja di sini sambil beristirahat sebentar ya, Kliwon. Seraya yang menyebutkan nama kudanya. Kliwon memang menjadi tenang setelah diusap-usap beberapa kali oleh penunggangnya. Tetapi baru saja kuda itu tampak tenang, kali ini kaki kuda menjadi tersentak ke depan dan naik tinggi-tinggi sambil meringkik beberapa kali. Sentakan kaki depan kuda hampir saja mengenai wajah Dewi Murka, kalau saja ia tidak segera mundur dengan melompat 2 langkah. Tak, tak. Satu hal yang membuat Dewi Murka terkejut adalah putusnya tali kekang kuda. Tali itu putus sampai di dekat bagian yang digenggam tangan kanan Dewi Murka. Putusnya tali itu menimbulkan asap yang menandakan adanya sebuah pukulan tenaga dalam berapi yang dilancarkan dari salah satu sisi. Pukulan itu mengenai tali kuda. Serentak, mata Dewi Murka terbelalak setelah ia segera menyadari akibat dari pukulan tersebut. Ia mengenali pukulan itu. Tapak merpati murka, gumamnya menyebut nama pukulan jarak jauh tersebut. Pasti ada orang merpati wingit di sini, karena pukulan tapak merpati muka hanya dimiliki orang-orang perguruan merpati wingit. Siapa gerangan orang yang menggunakan pukulan berbahaya itu untuk menyerangku? Jelas, ini bukan serangan main-main. Ini sudah merupakan serangan yang bermaksud jahat. Dewi Murka segera memejamkan mata dengan kedua tangannya saling bertaut di depan dada. Beberapa saat kemudian, sepertinya ia telah menemukan sesuatu yang dicarinya. Seketika itu, tangan Dewi Murka menyentak ke depan, tertuju pada gugusan batu cadas yang ada di lereng bukit. Sebuah pukulan jarak jauh bertenaga dalam cukup tinggi dilancarkan. Gugusan batu cadas yang cukup besar itu pecah karena dihantam pukulan tanpa wujud itu. Dari gugusan tersebut segera muncul sesosok tubuh bergerak lincah, melenting tinggi dan bersalto di udara 2 kali. Sosok itu dalam sekilas menampakkan warna merah dadu dan segera mendarat dalam jarak 10 tombak dari tempat Dewi Murka berdiri. Oh, kau rupanya. Dewi Murka sedikit terperanjat dan segera mundur 1 tindak. Ia sangat mengenali penyerang gelapnya itu yang tak lain adalah selendang kubur. Apa maksud menyerangku selendang kubur? Ketus suara Dewi Murka dengan sikap tetap siaga menerima pukulan sewaktu-waktu. Matanya pun memandang tajam, berkesan bermusuhan. Selendang kubur hanya memandang dengan sinis, demikian pula senyum yang tipis menandakan senyum kesinisan. Serahkan tugas itu kepada aku, Dewi Murka. Guru telah salah memilih orang untuk melaksanakan tugas bertemu dengan si gila tua. Guru terpengaruh oleh kata-katamu yang suka memuji diri sendiri itu. Dewi Murka memperdengarkan suara tawanya yang kecil dan berkesan mengejek. Setelah itu, ia pun berkata dengan ketus, "Hei, guru bukan orang bodoh. Ia tidak mungkin mengutus murid yang masih hijau untuk berurusan dengan tokoh tua itu." Selendang kubur menggeram marah menahan kemarahannya. Ia membatin, usianya memang 3 tahun lebih tua dariku, tapi tidak layak mengatakan aku sebagai murid yang masih hijau. Agaknya mulut perempuan licik ini perlu diberi pelajaran. Pelan-pelan, selendang kubur menarik selendang putihnya sehingga terlepas dari pinggang. Melihat gerakan seperti itu, Dewi Murka mulai bersiap mencabut trisulannya dari pinggang.
karena lepasnya selendang putih dari pinggang merupakan tantangan maut buat dirinya, karena memang begitulah kebiasaan selendang kubur jika hatinya mempunyai niat bertarung dengan siapapun. Kuperingatkan satu kali lagi Dewi, menyingkirlah dan serahkan tugas itu padaku. Aku lebih mampu menghadapi sikap si gila tua jika sewaktu-waktu ia bertindak keras. Hah, dugaanmu salah selendang kubur. Si gila tua tidak akan bertindak keras kepada siapapun selama ia tidak melihat sikap kita berniat kurang ajar padanya. Tapi aku punya rencana sendiri dalam tugas ini, ucap selendang kubur dengan nada dingin. Senyum sinis Dewi Murka kembali mekar di sudut bibirnya mungil namun tampak judes itu. Aku tahu, ada sesuatu yang membuatmu penasaran selendang kubur. Rencana tersendiri yang kau maksudkan itu tak lain ingin melihat dengan jelas seperti apa murid si gila tua yang menurut pengakuan Murbawati sebagai pemuda tampan memikat hati itu. Akankah terjadi pertarungan di antara murid-murid senior perguruan Merpati Wingit? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.